Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan saudara kita, karena ada saudara kita ini bertanya, dia punya gedung, ya. Dia punya gedung, saya tidak sempat catat namanya saudaraku, tetapi okelah, saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini sesuai apa yang dia tanyakan. Itu yang saya akan angkat. Apa pertanyaan saudaraku? Apa bunyi di pertanyaan di bawah kolom komentar, yaitu kalau mana yang bagusnya bang dipanen paksa, maksudnya dipanen sedikit atau maksudnya dipanen dikumpul atau sekalian banyak baru dipanen. Nah, jadi sempat saya jawab saudaraku pertanyaan saudara kita ini, tetapi tidak apa-apa saudaraku, saya akan jawab secara mendetail. Ini cara panen ya saudaraku ya, cara panen lagi. Nah, cara panen kemarin itu harga saran. Kemarin dulu, karena kemarin juga saudaraku sudah sempat tayang ya. Kadang biasa terlambat satu hari, terus satu harinya saya akan tayangkan lagi video tutorial. Jadi pertanyaan saudara kita ini, kalau baru sedikit sarannya apa enggak jadi masalah kalau kita buka? Ya buka, maksudnya dipanen. Jadi kalau menurut saya saudaraku, kan ada pertanyaannya juga, dia katakan saudara kita ini, apa sekalian nanti banyak baru dibuka sarannya saudaraku. Ya, kalau penjelajah 75 saudaraku itu semua bagus, tetapi hanya dari kendala ke burung. Ya, kalau baru sedikit dipanen ya, biasa burung itu ada rasa kayak goyang ya. Rasa goyang itu kayak ada rasa trauma, stres kalau baru sedikit. Tetapi dilihat dulu sedikitnya burung, bukan bahwa sedikit burung itu sudah, apakah gedungnya masih umur belum, masih istilahnya masih muda atau sudah lama. Ya, karena ada juga saudaraku ya sudah 2 tahun itu burungnya masih sedikit. Ya, apalagi kalau saran. Ada juga baru 2 tahun sudah banyak, dia punya saran, burungnya sudah banyak. Jadi umpamanya dia umur gedungnya sudah 2 tahun atau 3 tahun atau lebih dari 2 tahun, di bawah dari 3 tahun. Kalau memang apa ya maksud saya, kalau memang burungnya baru sedikit, sarannya baru sedikit, tidak apa-apa saudara buka ya. Saudara panen, tetapi tidak apa-apa ngumpul ya. Ya, kalau saudara buka itu pasti akan dia bikin sarang lagi. Tapi pesan saya saudaraku ya, usahakan kalau umpamanya gedungnya sudah lama, umur 2 tahun ke atas, saran baru sedikit, kalau saudara buka saran itu, saudara buka sarangnya di dalam gedung, usahakan itu saudaraku diperhatikan bagian dalam ya. Kalau saudara masuk buka saran, maksudnya masuk panen saran ya, diperhatikan bagian dalamnya. Apa itu bagian di dalamnya itu selalu saya katakan ya, usahakan didinginkan di dalam, dilembabkan ya, digelapkan. Nah, terus kalau banyak hama usahakan disemprot. Nah itu, kurangi juga pencahayaan saudaraku ya di LMB. Nah itu, kalau saudara buka saran. Tetapi kalau saudara seumpamanya nanti banyak baru saudara buka, itu lebih bagus lagi. Tetapi banyak juga saudaraku ya baru memang sudah umur gedung itu sudah 3 tahunan, 2 tahun setengah sampai 3 tahun, baru sarannya sudah mulai banyak. Itu tidak apa-apa juga. Ya, apa bisa dibuka guru, baru kita kumpul bisa, tidak jadi masalah. Tetapi kalau saya saudaraku ya, jangan juga terlalu lama dikumpul sarannya ya, karena biasanya kalau saran terlalu lama disimpan, biasa itu berubah warna. Ya, berubah warna. Nah, kenapa saran berubah warna? Biasa itu tidak terlalu kering, masih ada kadar, saudara simpang. Ya, umpamanya puluhan hari atau bulan, nah itu biasa saran berubah warna. Nah, justru saudara itu kalau umpamanya buka saran, panen sarang, usahakan di kipas dulu ya, hilangkan kadar airnya dulu. Ya, hilangkan kadar airnya baru saudara simpang. Nah, simpan yang tempat aman. Karena sarang saudaraku itu banyak yang makan, semacam kayak semut, kecoa, banyak yang makan saudaraku ya. Nah, itu saran. Jadi usahakan itu disimpan di tempat yang aman. Ya, tetapi usahakan kadar airnya itu lepas. Maksudnya kadar air itu kalau kita sudah panen terlalu lembab ke ruangannya, atau kita semprot dulu baru kita lepaskan sarannya, itu biasa terjadi sarang berubah warna. Yang jelasnya saudaraku, kalau sarang berubah warna itu berarti harga juga turun ya, apalagi kalau sekarang ini ya sudah murah, sudah harga sudah turun murah, tambah turun lagi
Ya itu yang kita hindari. Seumpamanya saudara panen simpang ya, panen simpang bukan panen jual. Ya kan banyak saudaraku ya, yang mana bagusnya bang? Nah itu pertanyaan, yang mana bagusnya kalau kita panen namun sedikit kita simpang atau sekalian banyak? Ya saya sudah katakan tadi semua bagus. Hanya ada kendala kalau kita panen baru sedikit. Tetapi kalau panen sedikit saudaraku, kita lihat juga umurnya gedung. Karena ada gedung itu sudah 2 tahun, 3 tahun tetapi sarang masih sedikit. Tidak apa-apa saudara buka, seumpamanya sarangnya baru ada 30k atau 40, 50, tidak apa-apa. Cari yang kosong. Maksudnya yang kosong itu yang sudah terbang anak ya. Tetapi kalau belum ditempati bertelur saudaraku, jangan dibuka dulu ya. Jangan dilepaskan dulu. Nah, biarkan tambah populasi. Nah, itu yang kita hindari saudaraku. Gimana caranya supaya di dalam gedung ini bertahan ya, bertahan. Kenapa saya katakan bertahan? Kalau diadakan panen paksa saudaraku, biasa terjadi itu burung stres ya. Nah, itu kaget. Nah, kalau diadakan panen paksa, kenapa saya katakan panen paksa? Karena banyak juga saudara kita itu panen belum bertelur itu burung, belum ditempati bertelur saudara panen. Jadi diusahakan saudaraku jangan dilepaskan itu kalau jangan dilepaskan kalau belum menempatkan telurnya. Nah itu maksud saya saudaraku ya. Ya, jadi diusahakan gimana caranya supaya saudaraku ini bisa pahami itu yang saya maksud. Nah, cerna baik-baik itu saudaraku ya. Nah, karena banyak saudara kita itu panen paksa juga. Baru ada juga itu, baru beberapa istilahnya belum cukup 1 tahun karena dia sudah dapat saran dia buka juga. Ah, itu parah itu. Jadi selamatkan dulu burungnya. Nah, kalau burungnya saudaraku itu bisa bagus di dalam di gedung, ya diadakan perkembang biak itu, usahakan gimana caranya supaya cepat dia banyak saran. Ya, intinya itu. Jadi mudah-mudahan saudaraku ya, saudaraku ini bisa memahami ya, bisa memahami ini yang saya bahas. Gimana cara supaya saudaraku ini tahu ya, tahu cara buka saran, tahu cara menyimpang saran, dia juga waktu gedung ya. Nah, jadi itu yang saya maksud saudaraku ya. Nah, jadi diusahakan supaya saudara itu bisa memahami apa yang saya katakan, apa yang saya maksud ya. Jadi usahakan saudaraku supaya saudara itu tahu ya, intinya itu. Karena kalau panen sarang sudah tidak susah panennya. Nah, tetapi perlu paham juga, jangan sampai nanti panen istilahnya diadakan itu panen paksa, cara panennya juga kalau umpamanya tidak lembab biasa itu patah saran. Nah, tadi itu mangkok ya, mangkok akhirnya saudara itu buka saran sampai saudaraku itu lepaskan sarannya dibuka, biasa itu patah, saran patah pecah karena saudara tidak paham cara buka. Nah, yang terutama saudaraku kita perlu tahu cara lepaskan saran, cara buka sarang. Gimana caranya supaya saudaraku itu bisa memahami, burungnya aman, sarangnya juga aman, bertahan lama, tidak berubah warna. Kalau saudara simpan, begitu kunjung mengenai ada harganya, tidak pecah juga. Ya, saudara juga aman. Ya, intinya itu. Jadi mudah-mudahan saudaraku ya, selalu saya utarakan mengenai adanya perkembangan wali di dalam gedung. Ya, perkembangan wali di dalam gedung saudaraku, semua petani wali itu menginginkan itu. Cara panennya dia kuasai. Begitu punya bagian tata ruangnya di dalam, usahakan dioptimalkan ya, dioptimalkan, dijaga baik-baik ya, dijaga baik-baik, diperhatikan bagian di dalam. Dan banyak juga saudara kita ya, habis panen ya dipanen tidak dipikirkan, pokoknya buka saja sarangnya, dia tidak pikirkan bagian tata ruangnya di dalam. Banyak kecoanya tidak diperhatikan, dibiarkan saja sampai sarang itu sudah ada jadi, tetapi dilubang-lubangi, dimakan itu kecoa. Nah, mana semut. Jadi saudaraku itu perlu perhatikan bagian di dalam. Itu terutama itu tata ruangnya, cara menjaganya. Apalagi sekarang saudaraku ini wah, sarang itu kan selalu saya katakan, karena sudah banyak keluhan di petani walet. Sudah banyak keluhan di petani walet itu harganya sarang murah. Jadi kalau harga sarang murah saudaraku, sarannya juga tidak berkualitas, mana juga berubah warna, paman saudara simpang. Itu yang perlu kita jaga, perlu kita waspada mengenai adanya perubahan warna. Karena harga itu saudaraku itu ikut di kualitas sarang itu ikut. Kenapa saya katakan ikut? Tadi pamannya putih ya, harganya juga di atas. Ya agak tinggi, mahal maksud saya. Tetapi kalau sarangnya sudah patahan ya,
mana juga banyak fleknya, mana juga cara panennya tidak bagus, berwarna juga. Itu karena diadakan panen paksa biasa. Nah, belum saatnya dipanen, saudara panen. Kenapa saya katakan belum saatnya? Belum ditempati bertelur, baru dua jari saudara sudah panen, sudah lepaskan. Nah, itu biasa terjadi adanya sarang itu murah. Nah, murah. Karena itu, itu semua yang dihindari. Nah, makanya kan banyak macam sarang saudaraku yang saya bahas kemari. Ada sarang mangkoknya, mana sarang sudutnya, mana juga sarangnya yang patah-patahan itu tergantung dari cara menata bagian di dalam. Terutama itu siripnya. Nah, mengenai adanya itu sirip-sirip tambah atau sirip lurus itu kan tergantung dari saudaraku ya. Nah, cara memahami itu. Jadi lanjut dari itu saudaraku, usahakan saudaraku ini yang mana bagusnya, semua bagus. Semua sisa saudara lihat di situ umur gedungnya dulu ya. Namun sedikit umpamanya sarangnya tetapi gedungnya sudah menjalani 2 tahun ke atas, tidak apa-apa saudara buka. Tidak apa-apa saudara panen. Tetapi kalau baru umur gedung muda, saudara sarang sudah mulai banyak sarang, jangan dibuka dulu saudara ya, karena masih muda. Ya masih. Dibiarkan dulu beradaptasi. Nah, itu yang saya jelaskan tadi saudaraku, tidak apa-apa dipanen, tidak apa-apa dibuka sarangnya, yang penting saudara tahu cara panennya, dia waktunya berapa sudah umur gedung saudaraku. Nah, itu. Tetapi umpamanya baru 1 tahun, sarang sudah ada umpamanya sekitar kurang lebih 50-an atau 30-an. Kalau sudah ada 1 tahun saudara membuka sarangnya. Kalau saya dulu jangan dulu saudaraku ya. Kalau baru umur 1 tahun, lebih sedikit jangan dulu. Ya. Paling bagus saudaraku itu kalau saudara bisa tahan itu 2 tahun. 2 tahun atau 2 tahun ke atas saudara bisa lepaskan sarang, tidak jadi masalah. Ya, sisa saudara di situ mana yang saudara bisa buka, mana yang saudaraku simpan itu sarang. Maksudnya dipanen dan yang belum bisa dipanen. Nah, itu yang selalu saya utarakan. Jadi saudaraku ya sudah bisa paham ya, yang itu yang saya maksud cara panen. Nah, cara simpan sarang saya sudah jelaskan tadi. Begitupun juga mengenai adanya cara keringkan sarang. Itu kalau cara mengeringkan sarang saudaraku usahakan di kipas dulu ya. Kalau sudah dipanen, dikipas baik-baik ya, baru disimpan. Jangan habis dipanen, apalagi kalau lembab langsung saudara masukkan di tempat yang semacam apakah di dalam gardus atau tempat bos ya, atau gabus styrofoam yang tempat ikan itu. Nah, kan banyak saudaraku yang simpan sarangnya ya, istilahnya disimpan saja masih basah. Wah, itu hati-hati kan terjadi adanya nanti berubah warna. Nah, itu yang biasa turun harganya. Nah, turun harga karena tidak bertahan ya. Jadi itu pesan saya saudaraku, selalu saya pesankan perlu saudara hati-hati memahami mengenai adanya kualitasnya sarang, kualitasnya ya, kualitas sarang supaya bisa bertahan harganya mahal ya, intinya itu. Jadi oke lah saudaraku, karena saya sudah berikan pencerahan pertanyaan saudara kita ini, yang mana bagusnya panen baru sedikit dan panen saya sudah banyak. Istilahnya jangan dipanen dulu, ketergantungan ya. Tidak ada sistem tekanan saudaraku, tidak ada sistem paksa, tergantung apa yang saya berikan di dalam konten tutorial saya. Ini kan sudah banyak yang saya tayangkan saudaraku, silakan ikuti video-video yang kemarin-kemarin yang sudah tayang, karena sudah ada beberapa video. Cari yang penting-penting yang sesuai pertanyaan saudaraku ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saudaraku bisa bermanfaat bagi petani walet ya, khususnya bagi pemula. Nah, begitupun juga yang sudah standar, yang sudah senior. Nah, kalau sudah senior saudara kita sudah memahami itu, sudah pengalaman di dunia perwaletan karena sudah sering panen. Nah, biasanya itu yang belum pernah panen itu yang banyak biasa pertanyaan. Nah, cara panennya guru bagaimana? Berapa lama baru dibuka sarangnya? Cara bukanya mana yang bagus guru? Nah, itu panen terbang anak, panen memindahkan anak, memindahkan telur, saya sudah jelaskan kemarin ya tentang cara panen. Nah, istilahnya yang kita pikir saudaraku, selamatkan dulu burung, baru saudara bisa berpikir supaya kedepannya lebih baik apa yang kita rasakan sekarang ini. Saya lebih baik daripada yang saat ini. Oke saudaraku, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan harga sarang ini ada perubahan ke depannya, karena sudah jenuh. Kenapa saya katakan jenuh, saudaraku? Bagi petani walet sudah banyak yang mengeluh, mengeluhi mengenai adanya harganya sarang. Jadi kita itu, saudaraku, ya sama-sama bersabar, berjuang, berusaha, bertawakal. Jadi intinya itu, saudaraku, optimalkan bagian di dalam ya, terutama yang saudara perhatikan, selalu saya katakan itu kelembapannya ya, suhunya, kurangi pencahayaan kalau terang, bersihkan di dalam, adakan penyemprotan kalau banyak hamanya. Maksudnya hama itu yang predator di dalam yang bisa menghambat itu sarang, menggerogoti biasa anak walet, begitu pun juga mengganggu semacam kayak induk. Nah itu. Jadi oke saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, terselip, adanya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.